Pitra Romadhoni masih ngotot bela Ibtu Rudiana soal bukti chat. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni, masih ngotot membantah bukti chat kasus Vina Cirebon yang telah dibeberkan. Pitra masih mempertanyakan bahwa bukti chat tersebut asli atau palsu. Pasalnya, menurut penelusurannya, nomor HP dalam chat tersebut bukanlah nomornya Vina. Menurut Pitra, hakim dalam persidangan kasus Vina Cirebon tahun 2017 silam sudah memeriksa ekstraksi data HP tersebut. Hakim telah memeriksa itu semua yang artinya pemeriksaan terhadap ekstraksi yang disebutkan mereka. Sudah dilakukan pemeriksaan oleh hakim dan hakim menganggap tidak ada persesuaian di antara alat bukti yang lainnya sehingga itu tidak dijadikan patokan. Ujar Pitra, melansir dari tayangan YouTube Tiffany News, Senin, tanggal 16 September tahun 2024. Pitra mengungkapkan, bukti chat yang diambil harus ada digital forensik terlebih dahulu agar bisa jadi bukti yang sah. Pitra juga meragukan nomor HP yang diekstraksi milik Vina atau bukan. Bukti yang diambil itu harus ada digital forensik terlebih dahulu agar bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Kita juga nggak tahu itu handphonenya siapa yang diekstrak, itu kan katanya mereka nomornya Vina, ujar Pitra. Menurut penelusuran Pitra, nomor HP dalam ekstraksi tersebut bukanlah nomor HP Vina. Ia juga menantang siapapun yang bisa membuktikan bahwa itu adalah nomornya Vina. Berdasarkan penelusuran saya, bukti ekstrak yang mereka sampaikan itu bukan atas nama Vina. Berdasarkan hasil penelusuran saya itu atas nama Rizky. Jadi saya tantang siapa yang bisa membuktikan itu nomornya Vina, kan tidak ada, pungkas Pitra. Sebelumnya, Pitra Romadhoni juga memberikan kritik pedas soal sidang peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina Cirebon. Menurut Pitra, ia melihat tak ada bukti baru atau novum selama persidangan berlangsung. Awalnya, Pitra menghormati apapun upaya yang dilakukan oleh para terpidana kasus Vina tersebut sepanjang itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena menurut Pitra itu adalah hak konstitusional mereka yang tidak bisa dilarang ataupun dihalang-halangi. Jadi kalau para terpidana ini merasa ada celah untuk melakukan upaya hukum silakan saja, karena itu telah diatur oleh ketentuan hukum yang ada, ungkap Pitra, melansir dari tayangan YouTube Celeb on Jam News. Tapi kata Pitra, dalam upaya hukum peninjauan kembali, PK, ini tentunya harus berdasarkan novum. Nah, berdasarkan sidang yang saya amati, rata-rata tidak ada bukti baru karena sudah pernah diperiksa dalam berkas perkara, ungkapnya. Contohnya seperti visum, itu kan sudah pernah dijadikan sebagai alat bukti dan itu bukanlah merupakan novum, sambungnya. Namun demikian, lanjut Pitra, karena upaya hukumnya sudah diajukan jadi harus hormati. Terkait nama Ibtu Rudiana yang disebut terlibat dalam isu kesaksian palsu yang belakangan ini mencuat ke permukaan, Pitra mengatakan bahwa hal itu harus dibuktikan dulu terkait kesaksian palsu atau bohong. Pertama harus dibuktikan dulu soal kesaksian palsu atau bohong, yang kedua saksi siapa kan gitu, kata Pitra. Sampai saat ini, kata Pitra, mereka sudah melaporkan ke Propam, bahkan mereka telah melaporkan pidana ke Bareskrim Mabes Polri. Nah, saya mendapat kabar dari kuasa hukumnya bahwasanya laporan tersebut tidak cukup bukti, jadi laporan mereka aja tidak terbukti, tapi mereka memaksakan agar Pak Rudiana dinyatakan bersalah, kan mereka bukan hakim, ungkapnya. Harusnya mereka itu sadar diri saja, enggak usah terlalu memaksakan kehendak karena mereka bukan pemberi keputusan, katanya. Jadi kita lihat saja nanti hasil PK-nya seperti apa, sambungnya. Sosok ini bongkar bobrok polisi, tiap malam para terpidana dipukuli dalam sel. Terungkap pemicu para tahanan ikut menganiaya para terpidana kasus Vina Cirebon, saat itu masih berstatus tersangka, di Polres Cirebon Kota pada 2016 silam. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, terungkap, selain disiksa polisi, para terpidana kasus Vina Cirebon ini juga menerima penganiayaan dari sesama tahanan. Rupanya, penganiayaan yang dilakukan para tahanan ini dipicu pernyataan polisi yang menyebut 8 terpidana kasus Vina Cirebon ini pelaku pembunuhan Eki, anak Ibtu Rudiana Kanit Narkoba Polres Cirebon Kota saat itu. Emosi para tahanan tak terkendala saat polisi juga mengungkap bahwa cewek Eki diperkosa oleh para terpidana dalam keadaan sekarat. Hal itu diakui, Afifuddin, mantan narapidana yang pernah satu sel bersama terpidana kasus Vina di Polres Cirebon Kota. Afif mengaku awalnya hanya ada 7 terpidana yang dibawa ke tahanan Polres Cirebon Kota. Jadi pas saya udah di sana, mereka datang, tapi belum ada Ucil, anak Majasem semua, kata Afifullah dikutip dari YouTube Tiffany News, Minggu, tanggal 15 September tahun 2024. Ia pun sempat bertanya pada penjaga soal kasus para terpidana. Rupanya saat itu penjaga mengatakan kalau para terpidana merupakan pembunuh anak Ibtu Rudiana. Penjaga itu pun ngomong ceweknya lagi sekarat diperkosa. Otomatis semua tahanan emosi, jadinya kesel, gemes, tutur dia. Diakui Afif, setiap malam para terpidana ini disuruh berjongkok dan dipukuli beramai-ramai oleh para polisi. Saya tahu sendiri, kesel tahanan itu.
Mereka dibarisin, dijejerin, dipukuli, ungkap Afif. Saat penganiayaan itu terjadi, banyak polisi yang menghardik para terpidana kasus Vina dengan menyebut mereka binatang dan perkataan kasar lainnya. Hal itu, kata Afif, dilakukan setiap malam secara bergantian oleh para polisi, sebelum terpidana dipindah ke Polda Jabar. Melihat hal itu, tahanan lain pun gemas dan ikut memukuli terpidana kasus Vina. Afif mengaku, saat para polisi maupun tahanan lain menanyakan kebenarannya ke para terpidana, mereka semua membantahnya. Tapi mereka dipukuli kayak bagaimana? Mereka jawab, demi Allah saya gak ngelakuin. Pukuli banyak, tapi mereka tetap menjawab enggak, demi Allah saya gak melakukan, ungkap Afif. Afif mengaku ikut memukul juga karena gemas. Meski begitu, Afif mengaku saat itu merasa aneh karena para terpidana tetap tidak mau mengakui. Apalagi setelah dia tanya langsung ke terpidana Rivaldi. Waktu di Polres dia cerita ke saya, gak sanggup nerima kayak gini. Karena dia mungkin sudah terlalu capek dipukulin, jelasnya. Afifullah pun mengaku salut dengan para terpidana yang tetap kukuh tak mengaku meski dipukuli oleh para napi. Mungkin kalau saya jadi mereka saya tidak sanggup bang, kata dia. Ia pun memastikan kalau kesaksiannya itu benar dan tidak dibuat-buat. Saya berani disumpah bagaimanapun berani, karena saya benar ada di dalam situ, ungkap dia lagi. Sebelumnya, seluruh terpidana dalam sidang PK mengakui adanya penganiayaan dan penyiksaan itu. Saka Tatal, mantan terpidana yang kini sudah bebas juga mengungkap penyiksaan itu saat menjadi saksi di sidang PK 6 terpidana. Saka yang kini bebas setelah dihukum 8 tahun penjara di kasus ini, mengaku masih ingat wajah-wajah polisi yang menyiksanya saat dia berusia 15 tahun di tahun 2016 silam. Satu wajah yang tidak pernah dilupakan itu adalah Ibtu Rudiana. Saka mengaku dipukul pakai tangan hingga diinjak badannya oleh ayah Eki tersebut. Berapa kali saya lupa karena banyak yang mukul, bisa dibilang 20 orang lebih. Yakin Rudiana ikut melakukan, kata Saka Tatal. Diungkapkan Saka, penyiksaan itu sudah mulai terjadi saat dia dan 8 temannya yang ditangkap anggota Ibtu Rudiana masuk ke unit narkoba Polres Cirebon Kota. Nasib RT Pasren di ujung tanduk seperti Ibtu Rudiana. Tak hanya Ibtu Rudiana, nasib mantan Ketua RT Abdul Pasren dan anaknya, Abdul Kahfi juga di ujung tanduk dalam kasus Vina Cirebon. Sejumlah saksi mengungkap kebohongan Pasren dan Kahfi saat hadir di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon pada Kamis, tanggal 12 September tahun 2024. Satu di antaranya, mantan Ketua RW 10, Itno Supriyanto. Itno mengungkap beberapa saat setelah para terpidana dicinduk polisi Polres Cirebon Kota, keluarga mereka mendatanginya. Keluarga terpidana ini meminta bantuan Itno untuk mengantar mereka ke rumah RT Pasren. Keluarga terpidana berharap RT Pasren mau memberikan keterangan sebenar-benarnya tentang keberadaan para terpidana ini saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keluarga meyakini para terpidana ini berada di rumah milik RT Pasren bersama Kahfi semalaman hingga pagi. Namun, RT Pasren dalam keterangan di kepolisian justru mengaku tidak tahu menahu keberadaan terpidana. Setelah didatangi keluarga terpidana, Itno pun mengantar mereka ke rumah RT Pasren. Semua keluarga terpidana datang, maksudnya untuk datang ke rumah Pak RT Pasren, untuk Pak RT berkata jujur bahwa anak-anak tidur di rumah Pak Pasren, ungkap Itno. Itno membantah saat itu keluarga terpidana memberikan amplop berisi uang untuk RT Pasren. Tidak ada amplop. Itu memang spontanitas keluarga terpidana minta diantar ke Pasren untuk menyatakan anak-anak tidur di rumah Pak Pasren, sebut Itno. Lalu, bagaimana respons RT Pasren saat itu? Pak Pasren bilang itu sudah urusan polisi, angkat tangan, ujar Itno sambil mengangkat tangan memperagakan sikap RT Pasren saat itu. Keterangan Itno ini membantah ucapan RT Pasren yang menyebut keluarga terpidana memberikan amplop agar mau bersaksi mengakui para terpidana tidur di rumahnya. Padahal, kata Pasren, saat itu dia tidak melihat para terpidana ini di rumahnya. Sebelumnya, para terpidana saat menjadi saksi mahkota untuk terpidana lain juga mengungkap bahwa mereka tidur semalaman di rumah RT Pasren bersama Kahfi, salah satunya Hadi Saputra yang mengaku saat tewasnya Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016, dia tidur di rumah kontrakan milik Kahfi, RT Pasren, bersama 9 temannya. Hadi dan 9 temannya itu baru bangun esok harinya, tanggal 28 Agustus tahun 2016 setelah dibangunkan RT Pasren. Hadi bahkan baru mengetahui tewasnya Eki dan Vina di flyover Talun setelah 2 hari kejadian.
Karena tak tahu-menahu, Hadi pun melakukan aktivitas seperti biasa. Baru, pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 saat tengah berkumpul dengan teman-temannya dia ditangkapi polisi dari unit narkoba Polres Cirebon Kota. Saat itulah penderitaan Hadi dan teman-temannya dimulai dengan penganiayaan yang dilakukan penyidik hingga divonis hukuman seumur hidup.